Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Oke, ucapan terima kasih banyak buat tim Komsel Timotius mempercayakan saya malam hari ini untuk membawa kita di dalam naungan Tuhan. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita malam hari ini, alangkah baiknya kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu lagu pujian mengatakan, "Peganglah tanganku Roh Kudus." Kita yakin percaya kita sangat rindu akan pegangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh kesungguhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita mengulang lagu ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita tahu mengikut Tuhan adalah suatu hal yang sangat tidak mudah bagi kita. Tetapi saat Tuhan memegang tangan kita, maka semua akan terasa ringan bagi kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, dan termulialah nama-Mu. Terima kasih sudah memberikan kami waktu malam hari ini Tuhan untuk kembali bersekutu di hadapan-Mu. Kami mohon sertai peribadahan kami malam hari ini Tuhan, supaya peribadahan kami ini bisa berjalan dengan baik. Kau sertai kami yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kasih Tuhan pada malam hari ini. Kau sertai teman-teman kami yang masih belum sempat hadir pada malam hari ini. Kami mohon sertai mereka selalu dimanapun mereka berada. Ini peribadahan kami Tuhan, hanya kami serahkan saja di dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Ya, saatnya kita akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Ku jatuh cinta padanya. Saya yakin percaya teman-teman terlebih dahulu jatuh cinta kepada Tuhan dibanding pada manusia. Untuk itu mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian kesaksian dari saudara kita Gusman Bu Ulele. Untuk itu, mari kita tenangkan hati pemikiran kita pada malam hari ini, bahwa malam hari ini kita mendengarkan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Maka sebelum kita mendengarkan atau sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu lagu pujian mengatakan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kepada saudara kami Gusman, kami persilahkan. Baik, sebelum saya menyaksikan kebenaran firman Tuhan atau kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini atas pertolongan kepada kami sepanjang hari ini. Engkau telah memelihara hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana ada Tuhan, hingga sampai pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, terkhusus di pemuda Komsel Timotius Nyas Generasi ya Tuhan, Kau telah mempertemukan kami semua karena berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan anak-Mu Tuhan mau menyaksikan pribadi kami atas kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memelihara hidup kami Tuhan, memelihara setiap hari-hari kami Tuhan, hingga sampai pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan terlebih kepada teman-teman kami yang telah berkumpul di via Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, segala keterbatasan, kelemahan kami pertaruhkan lagi dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, dan terlebih setiap jaringan telah kami pakai Tuhan, setiap media, HP, laptop Tuhan, Kau berkati, kepada segala pengaruh-pengaruh kerusakan, bahkan gangguan jaringan Tuhan Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, shalom teman-teman semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Sudah berapa bulan saya tidak ikut ibadah Komsel Timotius. Ya, saya termasuk pengurus juga, tapi ya mau gimana lagi, harus menyesuaikan waktu karena dari bulan 9 atau bulan 8 sangat ke dalam keadaan sibuk untuk menyelesaikan perkuliahan. Ya puji Tuhan, nggak sampai malam hari ini karena kemarin saya diberitahu bahwa saya akan membagikan pengalaman atau kesaksian pribadi secara pribadi sebagaimana Tuhan telah menolong saya sepanjang bulan yang telah saya lalui ini. Nah, sebelum saya menyaksikan anugerah Tuhan atau berkat Tuhan di dalam kehidupan saya mendasari dengan firman Tuhan yang telah terdapat di dalam 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya adalah firman yang dialami oleh atau disampaikan oleh seorang rasul, yaitu Paulus kepada jemaat Allah di Korintus.
Sebagaimana hal ini telah diberikan keteguhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di Korintus untuk memperteguhkan hati mereka, sebagaimana mereka harus terus-menerus untuk mengasihi, untuk bisa menjadi jemaat yang benar-benar nyata di hadapan Allah, yang telah dikuduskan oleh Allah baginya sendiri untuk melakukan pelayanan Tuhan, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, firman ini adalah firman yang sangat terbentuk dalam 3 poin. Ada hal yang dikatakan sendiri adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, dalam kehidupan saya menyaksikan di mana sepanjang hari-hari atau bulan-bulan yang begitu saya lalui, puji Tuhan, sepanjang 1 tahun saya diutus untuk melayani Tuhan, atau praktek lapangan, praktek mengajar, dan juga praktek pelayanan. Dalam pelayanan tersebut banyak tantangan yang membuat saya begitu saya bisa lewati. Dari tantangan tersebut saya bisa belajar dan saya bisa meneguhkan iman dan harapan saya kepada Tuhan. Yang pertama, iman saya di situ adalah beriman untuk harus yakin, benar-benar yakin bahwa apapun tantangan di masa waktu saya melayani itu, ya tentu di waktu saya melayani banyak hal cobaan, banyak hal yang tidak menyenangkan, ketidaksenangan, baik dalam segi makanan, segi tempat, dan sebagainya. Di situ saya meyakinkan iman kepada Tuhan bahwa kata saya dalam pikiran saya, aku bilang, kalau bukan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan karena pertolongannya, saya nggak mungkin ada di tempat ini. Jadi saya pelayan itu di Surabaya, teman-teman, banyak hal yang membuat saya ya hampir menyerah lah. Tetapi karena salah satu firman ini mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saya adalah orang-orang yang salah satu sebagian dari antara teman-teman kami yang telah diutus di Surabaya untuk melayani di Menara Doa. Menara Doa itu ada 24 jam terbuka untuk berdoa di situ, tetapi kami dibagikan shift, ada shift pagi, ada shift malam, ada shift siang sama malam. Jadi sampai pagi, jadi berganti-gantian. Jadi di situ saya harus benar-benar kuat, ya harus saya jalani apa adanya untuk bisa meyakinkan sebagaimana iman yang Tuhan bekali kepada saya melalui pembekalan dari kampus, melalui didikan dari kampus, dan terlebih dari orang tua saya sendiri untuk harus bisa menjalani praktek sepanjang 1 tahun. Ya, dan di dalam 1 tahun itu, ya saya merasa banyak pengaruh atau banyak segala sesuatu yang membuat saya hampir terlepas dari lapangan tersebut, atau tidak lulus dari pelayanan. Ya, banyak pengaruh lain, tetapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan itu memakai orang-orang atau saudara-saudara atau orang tua pun untuk menguatkan saya untuk harus bisa menjalani bahwa apapun tantangan ke depannya ini, apapun tantangan saat ini, ya kita harus jalani, kita harus lakukan. Karena dikatakan bahwa pelayanan tidak senyaman-nyaman, atau pelayanan apapun pelayanan itu tidak ada namanya harus kita nyaman, harus kita senang-senang di tempat pelayanan, tidak. Tapi dalam pelayanan tersebut, banyak hal yang membuat saya hampir menyerah, tetapi karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu pasti menolong saya hingga sampai saya bisa lulus dari tempat pelayanan di Manado, Surabaya. Puji Tuhan, sehingga sampai bulan 9, tanggal 1 bulan 9, saya bisa selesai praktek, dan puji Tuhan pulang dari saya ke sini, dan melalui pertolongan Tuhan dan melalui dukungan doa dari teman-teman semua dari
saudara, makan orang tua, dan juga kampus sendiri telah mendoakan ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Artinya bahwa saya tidak pernah mengandalkan bahwa kalau bukan saya pribadi, kalau bukan saya karena saya harus rajin, karena saya pintar, karena saya memiliki segala macam, saya bisa melewati semuanya. Bukan. Tetapi saya meyakinkan bahwa tanpa Tuhan, saya tidak bisa melakukan, saya tidak bisa melewati pelayanan sepanjang 1 tahun. Nah, hingga sampai di kampus ini, teman-teman, saya pikir dalam menyelesaikan skripsi juga, banyak hal yang membuat saya pikir, saya bilang dalam hati saya, ya Tuhan bagaimana, kok berat sekali ya, karena saya pikir-pikir, saya pandang-pandang skripsi tersebut, begitu tebal, dan bukan hanya ketebalan, tapi dalam penyusunan kata-kata, dalam mengait ke dalam hubungan kata-kata supaya bisa dibaca dengan baik. Dan di situ membuat saya berpikir terus, bilang, aduh bagaimana ya, apakah saya bisa ini selesai nggak ya? Saya bisa sampai nggak ya? Saya bisa kerjakan nggak ini ya? Tetapi karena hari demi hari, saudara-saudaraku, saya butuh pergumulan yang kuat, saya butuh pertolongan yang kuat daripada Tuhan, dan juga membutuhkan dukungan dari teman-teman, dari saudara, dan juga teman-teman kami di tempat ini. Ya, puji Tuhan, meskipun saya mengerjakan secara pelan-pelan. Nah, sama saya ini adalah santai. Saya nggak mau buru-buru, mau cepat selesai mau enggak. Yang penting saya ada niat untuk mengerjakan, saya untuk terus berjuang mengerjakan, saya tidak mau berhenti untuk mengerjakan. Tetapi saya harus bagaimana mencapainya untuk bisa menyelesaikan skripsi saya itu. Sehingga hari demi hari teman-teman, karena pertolongan Tuhan juga diberikan kesehatan, ya sampai pada akhir pengumpulan skripsi dibilang jangan, kalau belum selesai skripsi harus ulang tahun depan. Dia bilang ini tantangan besar juga sama saya. Nah, akhirnya karena saya harus berjuang sampai bilang, asalkan tubuh saya ini masih kuat, saya harus bisa lembur. Saya sering lembur setiap malam sampai jam 3, setengah 3 baru tidur ya. Puji Tuhan, meskipun banyak hal kekurangan, tetapi karena saya memiliki perjuangan dan niat dan tidak mau menyerah, itu hal yang paling utama, tidak mau menyerah untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan. Nah, di sini dalam afirmasi ini mengatakan dengan pengharapan dan kasih. Karena saya memiliki harapan pertama kepada Tuhan, memiliki harapan kepada diri saya sendiri, dan harapan untuk kepada saudara dan juga orang tua. Nah, di situ saya berani berkata bahwa apapun yang terjadi, saya harus bisa lewatkan, harus bisa lakukan, dan biarlah semua ini yang bercampur tangan Tuhan untuk menolong saya dalam melewati segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Nah, selesai itu teman-teman, puji Tuhan, sampai sebelum tanggal 17 kami sudah bawa di Solo untuk dijilid. Ya, baru kami sudah lega, artinya bahwa sudah melepaskan beban dari skripsi itu yang begitu masih wabahnya mengeluh, ada yang ada yang tidak tahu jam pagi sudah karena sedang asing mengetik skripsinya, ada yang tidak tahu ke bawah kali ini sudah pagi, dari malam sampai pagi, yang tidak tahu waktu untuk tidur. Jadi dari situ teman-teman bilang bahwa karena perjuangan, karena semangat, karena niat, dan juga karena dorongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini saya belajar bahwa kita harus berusaha, kita harus memiliki usaha dan pengharapan kepada Tuhan. Kalau saya mengharapkan secara pribadi, saya mengharapkan tanpa saya berjuang, tanpa saya melakukan, tanpa saya bertindak dan memandang ke depan tersebut untuk mengetahui atau melihat halangan-halangan, saya anggap itu adalah belakangan. Yang penting saya punya komitmen untuk harus bisa berjuang, untuk harus sampai sesuatu yang saya inginkan. Nah, kemudian sampai di ujian dan juga untuk wisuda, ya di situ juga banyak tantangan teman-teman karena belum ada selesai administrasi atau keuangan, banyak yang perlu dibayar karena
kekurangan, ya puji Tuhan semuanya bisa dilewati. Dan oleh karena kasih, dan kalau bukan Tuhan yang mengasihi saya, kalau bukan Tuhan yang memilih saya untuk saya bisa dibentuk, ya saya tidak bisa melakukan apa-apa, atau saya tidak bisa menerima belas kasih Tuhan, karena saya juga memiliki keyakinan, saya memiliki harapan besar kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi. Dan saya ingat kata-kata orang tua kepada saya, asalkan jangan lepas nafas di dalam tubuh. Artinya bahwa apapun yang terjadi, semasa kita kuat, semasa kita bisa, ya kita harus lakukan. Jangan biarkan, saya tidak mau biarkan untuk diri saya ini harus memiliki namanya harus saya manjakan, atau harus saya kasih diri saya untuk harus tidak mau capek dan tidak mau harus tinggal di tempat kenyaman, tidak. Karena saya harus punya pandangan ke depan, sebagaimana saya bisa mencapai sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Bagaimana Tuhan sudah berikan kepada saya, kalau saya tidak ada niat, kalau saya tidak ada untuk berjuang, sama sekali saya tidak bisa mencapainya. Ya puji Tuhan, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya oleh karena pertolongan Tuhan, hingga sampai kami tanggal 17 kemarin, puji Tuhan kami sudah diwisuda, dan itu adalah harapan besar saya, saudara, untuk menjalani banyak pergumulan besar kepada Tuhan untuk bisa melewatinya. Tetapi puji Tuhan, ya begitu baik Tuhan itu bagi saya, ajaib banget, ajaib, begitu besar kuasanya, ya saya bisa melewatinya, saya bisa bersyukur dan berterima kasih banget kepada Tuhan, karena sesuatu yang saya tidak pikirkan, Tuhan telah sediakan bagi saya. Nah, itulah teman-teman kesaksian saya yang saya bagikan kepada malam hari ini kepada teman-teman. Yang paling penting adalah ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita hal-hal yang telah kita harapkan, dan terlebih kalau kita sudah memiliki harapan kepada Tuhan, memiliki harapan dan keinginan, ya jangan pernah manjakan diri, jangan kita harus melihat kenyaman sendiri. Kita harus tetap berjuang, dan kita harus memiliki pandangan ke depan. Apapun masalahnya, jangan pernah jadikan sebagai hambatan. Ambillah halangan tersebut atau hambatan tersebut, tarik dari depan, masukkan ke belakang. Artinya bahwa kita harus terobos sesuatu yang kita capai. Kita harus terobos untuk mencapai garis finish. Artinya bahwa jangan pernah menyerah untuk menjadi sesuatu yang komitmen kita untuk mencapai apa yang telah kita inginkan kepada Tuhan. Artinya bahwa mungkin tentunya kalau kita berkeinginan atau bergumul, mungkin dalam diri kita harus sesuai dengan keinginan kita. Tentunya banyak yang membuat kita, kadang-kadang kita marah ya karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pada malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu, hati kita dengan Tuhan itu mungkin sangat beda. Kita hanya untuk meminta apa yang sebenarnya yang menjadi milik saya, apa yang sebenarnya menjadi sesuatu yang layak saya dapatkan. Artinya bahwa kita harus benar-benar sesuaikan diri kepada Tuhan, dan yang paling penting adalah kita harus benar-benar untuk merenungkan diri kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan menolong kita, sebagaimana Tuhan memelihara kita, dan campur tangan dalam melewati segala sesuatu. Nah itu teman-teman, sekali lagi saya akan membacakan firman Tuhan ini, dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya puji Tuhan, karena kasih juga pertolongan Tuhan bagi saya sangat luar biasa. Dan sampai pada malam hari ini teman-teman, puji Tuhan saya bisa bersama teman-teman untuk boleh mengikuti ibadah dan menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi saya. Demikian kesaksian saya, kiranya melalui kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman, dan segala keterbatasan bahkan kekurangan saya yang menjadi pelajaran bagi teman-teman. Ya jangan ikuti hal-hal yang tidak baik atau kata-kata yang kekurangan, tetapi itu jadikan sebagai pelajaran bagi saudara untuk
dikembangkan atau untuk memperbaiki di dalam diri masing-masing. Nah, untuk itu saya akan mengakhiri kesesahannya ini dan kita harus menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 tahun, bahkan hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Ya, pada malam hari ini, hamba-Mu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu yang tak pernah terbatas Tuhan, Kau telah menolong kami dan menyertai hidup hamba-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui kesaksian hamba-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan kepada saudara kami yang ada di dalam via Zoom ini Tuhan, menjadi berkat bagi mereka Tuhan, dimanapun mereka Tuhan terus berjuang Tuhan dan tidak mau menyerah, untuk terus meminta pertolongan dan harapan daripada Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus menyerahkan seluruh jiwa raga kami, bahkan sesi ibadah kami berikut ini kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada WL. Amin atas kesaksian saudara kita Gusman Bulele, di mana dalam segala kesusahan, dalam segala usaha, maka di sana ada beberapa kasih yang begitu besar, yaitu kasih yang berasal dari Tuhan, di mana proses yang ia lalui sangat luar biasa, di mana hambanya bisa melalui semuanya, mulai dari penyusunan skripsi, praktek, walaupun secara manusia merasa tidak mampu, tetapi karena dia percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, akan bercampur tangan, maka hingga saat ini saudara Gusman bisa menikmati kesusahan sendiri di mana dia bisa wisuda tahun ini, itu karena usaha yang tidak pernah mau pantang mundur ya, selalu maju karena Tuhan menyertai. Maka buat teman-teman yang merasa sulit saat ini atau merasa berat dalam menjalani segala proses untuk mau menuju kesuksesan, maka tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Pasti akan Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan membukakan jalan bagi yang setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian. Kita ambil dari refnya saja ya, mengingat waktu kita, mana tahu nanti ada teman-teman yang mau respon tentang kesaksian Kak Gusman malam hari ini, maka kita mempersingkat waktu, kita mengangkat pujian dari refnya saja yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, yang doa syafaat siapa nih Kak Time? Kalau ada teman-teman yang punya pergumulan juga yang mau didoakan, ya silakan. Yang doa siapa Kak? Kak Gusman tak? Saudara Gusman bisa toh? Bisa.
teman-teman yang punya pergumulan ya silakan supaya Kak Gusman bisa membawakan kita di dalam doa. Kayaknya kita-kita aja deh. Kalau Gusman, kakak punya pergumulan. Silakan Kak. Orang tua sih buat papa secara khusus lagi bergumul untuk kesehatan mereka, terutama ayah, karena kan itu bapak saya udah tua ya, udah nggak bisa kerja. Kemarin mama bilang, nalau bah saheda, soba tak udah gitu loh. Yo mama, lu nalo, sebab pamardannya nalo gena so buyu-buyu atau gimana. Soalnya kan kondisi ayah saya kan benar-benar kurang memungkinkan untuk sekarang. Ayah saya juga udah nggak bisa kerja. Jadi istilahnya itu kalau bahasanya meniji-niji mana lah. Jadi dia kalau megang sesuatu itu jatuh semua, lu raso-raso gitu. Udah buat ayah saya supaya Tuhan terus berkati apa namanya itu kesehatannya, biar semakin tua semakin kuat, semakin sehat. Udah juga buat mama harus setia mendampingi bapak di kampung. Udahlah buat orang tua secara khusus ya, kesehatan, kebutuhan, dan juga supaya Tuhan kasih umur panjang. Sudah berdoa buat saya di sini. Sudah saya juga sering bertanya-tanya, kayaknya tahun ini tahun dimana saya sering sakit-sakitan. Mungkin saya udah tua ya, jadi secara khusus tahun 2022 ini saya udah sering sakit-sakit. Sekarang juga saya sedang dalam keadaan kondisi kurang sehat, udah 1 minggu ini. Tapi tetap berusaha untuk kuat, untuk pelayanan, udah untuk kesehatan saya secara khusus, supaya saya tetap kuat untuk melayani Tuhan. Ke berbagai pelayanan yang lainnya, doakan supaya Tuhan beri kelancaran, supaya dapat menjadi berkat banyak orang. Yang terakhir berdoa buat masa depan. Jodoh, itu saja. Oke Terima Kak. kasih. Ya, dari teman-teman lain. Oke, shalom Pak Pendeta. Oke, thank you ya. Jadi saya punya pergumulan doa, tetap dukung saya dalam doa biar saya dapat judul. Biar saya doa itu bukan judul saya. Habis itu dan biarlah segala kebutuhan biaya biar Tuhan mencukupkan. Karena di sini saya sudah libur kerja, jadi kerjanya nggak tahu kapan masuk, nggak ada kabar masuk kapan. Yang ada libur itu sampai Imlek. Jadi secara manusia saya makan apa gitu, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya bagi kita. Jadi dan kemudian saya butuh doa, saya ada pergumulan. Memang pergumulan ini bulan Mei nanti, tapi saya percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Kalau memang rencana Tuhan, ya pasti saya akan ke sana. Tapi jikalau bukan rencana Tuhan, berarti ada halangannya. Jadi itu saja. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Ellen. Dari teman-teman lain, silakan. Ya, kembali lagi bersama Lestari Waru. Ya, secara manusia banyak sekali pergumulan. Minta dukungan doa Kak Gusman. Memang secara manusia ini banyak sekali kekhawatiran akan masa depan. Ya, biasalah manusia namanya. Kalau tidak bimbang, tidak merasa cemas akan masa depan, maka itu manusia yang sudah menganggap dirinya hebat, ya kan? Punya pergumulan Kak, masih dalam pergumulan yang sama sih sebenarnya. Masih dalam pergumulan pekerjaan. Masih belum bisa menetapkan di mana, masih bingung. Tapi mulai mungkin sudah ada ini pertanda di mana, tapi semoga pemilihan ini tidak begitu sulit nanti untuk dihadapin ke depan. Ya namanya juga butuh apa ya?
Karena di suatu pekerjaan kita tidak punya pengalaman, namun karena kita mencoba, maka dari situlah kita akan mendapat pengalaman. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan pekerjaan ini untuk saya, bahwa saya bisa mampu untuk melakukan dan mampu untuk bekerja sama nanti di sana, dan bagaimana itu toleransi. Karena di sini mah kebanyakan itu ya. Jadi berdoa Kak Usman semoga bisa berkarya di sana nanti. Walaupun masih belum pasti, masih belum kasih lamaran, tapi mau keinginan untuk mau melamar ke sana. Namun kalau memang Tuhan berkehendak tidak ditetapkan di sana, maka kita akan cari yang lain gitu. Tapi bersyukur dulu sudah ada calon-calon perusahaan gitu. Jadi berdoa buat saya. Dan terlebih-lebih dalam persiapan wisuda ini udah semakin dekat. Puji Tuhan, biaya untuk hanya khusus wisuda sudah dibayar. Itu semua juga karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Namun masih banyak hal yang perlu dipersiapkan. Itu dana untuk pengambilan ijazah, untuk foto, belum foto studio. Tapi saya yakin percaya, belum lagi nanti kalau saya pindah kos. Tetapi ya namanya juga manusia pasti merasa bimbang gitu. Tetapi untuk ini maka kita selalu berdoa berserah kepada Tuhan. Semoga segala kekhawatiran kita itu bisa kita posisikan dengan baik gitu. Karena rencana Tuhan adalah rencana baik dalam kehidupan kita. Itu saja sih dari Resta. Dan jangan lupa juga berdoa buat keluarga. Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Oke Kak, terima kasih dari teman-teman lain. Bang Faam mungkin. Seperti biasa. Oke, seperti biasa. Pergumulan Nabi ini seperti itu. Seperti biasa. Oke, teman-teman, terima kasih. Mari kita akan berdoa. Dan bukan hanya saya yang berdoa ya, teman-teman. Ada 4 pergumulan kita, pokok doa kita. 3. Pertama, Kak Timi untuk kedua orang tua dan juga pergumulan pribadi. Dan juga untuk Kak Elan untuk mendapatkan judul yang baik serta dalam pekerjaan, dan juga untuk Kak Lestari dalam juga pekerjaan. Ya, kita akan doakan, dan pergumulan saya juga ya doakan untuk minggu ini ya, harapan kami semoga cepat ada ijazah kami, karena sebenarnya halangan kami sebelum kenapa kami belum berangkat dari sini karena ijazah, karena ada apa namanya itu nomor sharing yang masih salah, dan itu mesti diperbaiki, disertakan memperbaiki nih. Karena bukan di tempat ini yang dikerjakan, itu dari negara kita, negara Indonesia. Karena sejak sekarang itu adalah jasanya secara nasional, bukan yang dibuat secara ini. Nah, itu teman-teman doakan supaya tidak halangan. Kemarin dibilang sih mungkin ya akhir-akhir bulan ini cepat selesai, dan ya doakan terus semoga cepat selesai dan tidak ada halangan. Dan setelah itu nanti mungkin kami ambil langkah dari sini mau menuju ke Nias untuk pulang ke Nias, ke kampung halaman. Nah, itu pergumulan saya. Dan kedua ini adalah doakan juga saya untuk keperluan untuk ongkos dari sini ke Nias, dan juga utang yang masih ada sedikit belum selesai. Ya doakan supaya Tuhan campur tangan untuk menolong dan membuka jalan keluar bagi saya, terlebih untuk Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kau telah menolong kami, memberkati kami boleh melaksanakan ibadah Komsel Timotius Sugini Rasa pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sehingga sampai pada akhir ini kami boleh mendengarkan setiap kesaksian, bahkan pergumulan pada malam hari ini Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Memberkati Bapa bela melalui pergumulan kami Tuhan, apapun yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, baik yang masih belum kami sampaikan Tuhan, bela Tuhan yang campur tangan menolong memberkati Bapa. Terima kasih Bapa pada malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk
orang tua saudari kami Kak Timi Tuhan, Kau berkati orang tuanya Tuhan, ayah Kakak Timi Tuhan yang saat ini sedang sakit, lembut ya Tuhan, Kau berkati Bapa, berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan, pemulihan, serta setiap obat-obat yang telah dikonsumsi ya Tuhan, Kau berkati Bapa setiap obat yang telah dipakai Bapa, sehingga ayahnya Kak Timi Tuhan memperoleh kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan daripada Engkau secara khusus ya Bapa. Demikian juga Tuhan setiap kehidupan mereka di luar sana Tuhan, Kau berkati Bapa, dan juga Mama Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap keluarganya Tuhan, berikanlah kekuatan Bapa, segala sakit penyakit Tuhan yang telah mereka alami saat ini Tuhan, biarlah campuran tangan Tuhan yang telah membawa kemenangan, membawa pemulihan untuk memulihkan kedua orang tua saudari kami Timiria Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Karena kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di perantauan di mana-mana Tuhan sangat khawatir Tuhan. Tetapi karena kami percaya bahwa Tuhan yang telah membawa kemenangan, membawa kami dengan tangan kuasa-Mu yang begitu luar biasa Bapa, sehingga kami tidak akan khawatir atas segala sesuatu ya Bapa. Dan kami taruhkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk orang tuanya Tuhan, bahkan juga saudaranya Tuhan, apapun pekerjaan mereka di luar sana, pelayanan mereka Tuhan, Kau berkati, Tuhan sertai, berikanlah kekuatan bagi mereka Bapa, Engkau berkati berlimpah ganda mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan untuk saudara kami Kak Timi Tuhan yang saat ini sedang ada di Solo Tuhan untuk pelayanan Tuhan atau mengajar Tuhan saat ini Tuhan, Kau berkati Bapa, bahkan pelayanan apapun yang pelayanan di luar sana Tuhan, Engkau berkati segala keterbatasan, kelemahan lemah Tuhan, tolong Kau berikanlah dia Tuhan hikmat untuk melayani Kau dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga Kak Timi Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan, setiap sakit penyakit yang telah dialaminya Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan menolong dan menyembuhkan Tuhan, supaya tidak menjadi halangan bagi hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh melakukan pelayanan secara baik Tuhan, dan seturut dengan kehendak Bapa di surga dengan semangat sukacita Tuhan, tanpa mengalami sakit penyakit, segala pengaruh-pengaruh bakal halangan ya Tuhan. Tuhan tolong Bapa, apapun kehidupan di luar sana Tuhan, Kau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan bahkan pergumulan masa depan Tuhan. Kau berkati angan-angan masa depan Tuhan. Segala semua itu boleh diturut dan kehendak Bapa dan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Menyerahkan juga Tuhan untuk saudari kami Ellen Jalur ke Tuhan yang saat ini sedang di perantau. Kau berkati Bapa pergumalannya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, apapun pekerjaan, bahkan seluruhnya Tuhan, segala keperluan Tuhan, bila Tuhan yang membuka jalan baginya Tuhan, bahkan apapun yang telah dia ingin untuk bekerja Tuhan, bila Tuhan yang campur tangan menolong memberkati Bapa. Kau berkati setiap tempat yang telah dia kunjungi Tuhan, Kau berkati Bapa semua, tutup buka jalan keluar Tuhan untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, segala keperluan dan segala keinginan Tuhan untuk masa depan Kau berkati Bapa, dan terlebih Tuhan pada setiap angan-angan Tuhan untuk mendapatkan judul skripsi Tuhan, atau judul yang pengen dia angkat Tuhan, untuk menjadikan judul yang dia mudah dipahami Tuhan, mudah dia kerjakan Tuhan, dan Kau berkati Bapa, bukakan wawasan yang baik kepada hamba-Mu ini, sehingga ia dalam mencatat dan menyusun kalimat-kalimat yang baik Tuhan, boleh sesuai dengan baik Tuhan, mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan seturut dengan kehendak Bapa surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau berkati studi, pergumulan, pelayanan, bahkan apapun kehidupan mereka di luar sana Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang tak pernah terbatas untuk menyertai mereka di luar sana ya Tuhan. Kau berkati orang tuanya, keluarga di mana mereka berada Tuhan, apapun kehidupan mereka di luar sana Tuhan, Kau sertai Bapa, dan biarlah Tuhan yang memberkati perkebunan, bahkan setiap perikanan Tuhan Kau berkati, bahkan peternakan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati juga Tuhan untuk saudari kami Lestari Tuhan, pergumulan, kesehatan, kekuatan Bapa, bahkan kehidupannya Tuhan Kau berkati, studi Tuhan, tugas-tugas yang masuk berusaha Tuhan Kau berkati Bapa, dan bahkan pekerjaan yang saat ini Tuhan Kau berkati Bapa. Lalu pekerjaan mereka Tuhan mendapat belas kasih Tuhan, berkah-berkah yang berlimpah daripada Tuhan untuk
mencukupi segala kebutuhan mereka hari lepas hari Tuhan, dan segala perjalanan mereka Tuhan dimanapun mereka mau melangkah Tuhan, Kau sertai Bapa dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu Tuhan di luar sana Tuhan boleh jatuh dalam segala sesuatu Tuhan, dan kami percaya sakit penyakit Tuhan tolak segala di dalam nama Tuhan Yesus, segala kecelakaan Kau berkati Bapa Tuhan, jauhkan dari segala hidup mereka Tuhan, dan segala hal-hal yang begitu tidak menyenangkan Tuhan Engkau jauhkan di dalam kehidupan mereka lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan juga Tuhan bergumul hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini untuk ijazah yang masih belum selesai Tuhan, dengan nomor-nomor yang masih belum lengkap ya Tuhan. Kau berkati Bapa, berikanlah Tuhan jalan keluar bagi kami sehingga tidak ada halangan Tuhan memperoleh ijazah Tuhan, dan tidak menjadi hambatan juga Tuhan untuk boleh mengambil langkah dari tempat ini hingga sampai ke nias kami Tuhan dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapak, segala keperluan, keuangan, bahkan utang-utang yang masih belum dibayar Tuhan, bila Tuhan yang campur tangan, yang membuka jalan bagi kami Bapak, dan memurahkannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati bangsa negara kami, setiap peristiwa yang terjadi saat ini Tuhan, Kau tolong, Kau berkati, Kau jauhkan itu dari dia bangsa kami Tuhan. Kau berkati setiap gereja, orang-orang di luar sana, yatim piatu Kau berkati Bapak, orang-orang saya di luar sana yang ada di pinggir jalan, anak yatim piatu Kau berkati, dan juga yang orang-orang di luar sana yang tidak memiliki tempat penginapan Tuhan Kau berkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus menyerahkan juga Tuhan seluruh hidup kami sepanjang malam hari ini Tuhan, dan bergumullah kami teman-teman di tempat ini, baik Kak Ellen, Kak Time, dan juga Kak Astari, Bang Fa'a Kau berkati Bapak. Terima kasih Bapak, seluruh pergumulan kami ini Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan Kuasa-Mu Tuhan, bukan karena kehendak kami Tuhan, melainkan kehendak Bapa yang terjadi di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin.